Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rizky Al-Husain Khairul Khuluq, NIM 1142119. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem pendukung keputusan penerima beasiswa di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan. Latar belakang: sejak ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dana untuk sektor pendidikan menjadi besar. Hal ini disebabkan oleh salah satu isi dari Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan penetapan anggaran pendidikan 20% dari total APBN diharapkan akan membantu sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, terutama untuk sekolah negeri. Untuk mendukung suksesnya wajib belajar 9 tahun, maka pemerintah mengalokasikan dana untuk operasional sekolah yang disebut BOS. Di samping BOS, pemerintah juga memberikan berbagai beasiswa. Penelitian. Tindakan adalah penelitian yang dikembangkan bersama antara peneliti dengan membuat keputusan tentang variabel-variabel yang dapat dilakukan manipulasi dan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan. Action research juga merupakan proses yang mencakup siklus aksi yang berdasarkan pada refleksi umpan balik, bukti, dan evaluasi atas aksi sebelumnya dan situasi sekarang. Penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan untuk situasi atau sasaran khusus daripada pengetahuan yang secara ilmiah tergeneralisasi. Landasan teori. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem pemodelan dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan yang tidak terstruktur. Pemanfaatan sistem pendukung keputusan dalam penentuan penerima beasiswa termasuk dalam masalah semi terstruktur untuk membantu mengambil keputusan dalam memutuskan suatu masalah manajerial, maka dibutuhkan kualitas informasi yang relevan. Informasi tersebut terkait dengan keputusan yang akan diambil akurat, kecocokan antara informasi dengan kejadian-kejadian yang diwakili, lengkap seberapa jauh informasi menyertakan kejadian-kejadian yang berhubungan, tepat waktu, informasi waktu kejadiannya dapat dipahami dan dapat dibandingkan antara dua objek yang mirip. 1. Logika fusi. Logika fusi merupakan generalisasi dari logika klasik yang memiliki dua keanggotaan, yaitu 0 dan 1. Logika fusi mempunyai konsep antara lain: A. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah kurva yang mendefinisikan bagaimana masing-masing titik dalam ruang input dipetakan ke dalam nilai keanggotaan antara 0 dan 1. B. Variabel linguistik. Variabel linguistik adalah sebuah variabel yang memiliki nilai berupa kata-kata dalam bahasa alamiah. Setiap variabel linguistik berkaitan dengan fungsi keanggotaan. C. Aturan if-then fusi. Aturan if-then fusi adalah pernyataan if-then di mana beberapa kata-kata dalam pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi keanggotaan. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Proposisi fusi. Proposisi fusi adalah proposisi yang memiliki derajat kebenaran yang dinyatakan oleh suatu bilangan dalam interval 0,1, di mana benar dinyatakan dalam nilai 1 dan salah dalam nilai 0. Fusifikasi. Dalam fusifikasi, variabel input dari sistem fusi ditransfer dalam himpunan fusi untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan pada basis pengetahuan. 2. Fusi multiple attribute decision making. Model yang digunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan ini adalah fusi multiple attribute decision making. Metode yang digunakan dalam fusi MADM adalah simple additive weighting. Logika fusi merupakan generasi dari logika klasik yang mempunyai dua nilai keanggotaan, yaitu 0 dan 1. Nilai kebenaran dalam logika fusi berkisar dari sepenuhnya benar sampai sepenuhnya salah. Dengan teori fusi, suatu objek dapat menjadi anggota dari banyak himpunan dengan derajat keanggotaan yang berbeda dalam masing-masing himpunan. Fusi MADM merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu.
Algoritma fusi MADM adalah satu memberikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan, di mana nilai tersebut diperoleh berdasarkan nilai variabel input. 2. Memberikan nilai bobot yang juga didapatkan dari nilai Gris. 3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CC berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Atribut keuntungan sama dengan maksimum dan atribut biaya sama dengan minimum. Apabila atribut berupa keuntungan, maka nilai Gris dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai Gris max. Sedangkan untuk atribut biaya, maka nilai Gris IC dari nilai kolom atribut dibagi dengan nilai Gris min. Analisis metode fusi MADM SAW. Penerima beasiswa di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan menggunakan kriteria penghasilan orang tua, nilai rata-rata rapor, jumlah tanggungan orang tua, dan presentasi kehadiran siswa dari data siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Perancangan sistem didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dan dilakukan untuk mengetahui alur serta proses data pada sistem yang akan dibuat. Diagram konteks. Diagram konteks merupakan gambaran umum dari sistem yang akan dibangun. Pada sistem pendukung keputusan penerima beasiswa ini, sistem memiliki satu entity luar, yaitu admin. Data flow diagram level 0. DFD level 0 merupakan pemecahan dari diagram konteks. Pada DFD level 0 ini ditampilkan penyimpanan data DFD level 0 dari sistem pendukung keputusan penerima beasiswa. Tabel basis data. Tabel basis data yang dibuat pada sistem pendukung keputusan penerima beasiswa ini terdiri dari 5 tabel, yaitu 1 tabel admin, gunakan untuk menyimpan data login berupa username dan password. 2. Tabel alternatif. Tabel alternatif adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan alternatif penerima beasiswa. Berisi daftar siswa yang telah melakukan pengajuan calon penerima beasiswa. 3. Tabel Grips. Tabel Grips adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari kriteria yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan metode fusi. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pengujian sistem pendukung keputusan penerima beasiswa yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem pendukung keputusan penerima beasiswa dengan metode fusi MADM dan metode simple additive weighting yang dibangun mempunyai hasil perhitungan yang sesuai dengan perhitungan manual. 2. Kriteria yang digunakan sistem pendukung keputusan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di SMP Muhammadiyah 2 Kalasan, yaitu penghasilan orang tua, rata-rata nilai rapor, jumlah tanggungan orang tua, dan presentasi kehadiran siswa. Saran untuk pengembangan penelitian ini adalah: 1. Bagi peneliti berikutnya dapat melakukan modifikasi pada kriteria dan bobot untuk masing-masing kriteria. 2. Dapat dikembangkan dengan metode lain untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.